Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sejawat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada channel saya kali ini, saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman semua, tentunya terkait tentang anestesi. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sejawat sekalian. Baik teman-teman, sebagai seorang perawat anestesi, tentu kita harus memahami apa yang kita lakukan kepada pasien kita, memahami apa yang kita berikan kepada pasien kita, termasuk juga saat kita memberikan obat anestesi inhalasi. Penting kita mengetahui bagaimana obat anestesi ini bekerja di tubuh pasien, bagaimana obat anestesi inhalasi ini berpengaruh terhadap sistem-sistem organ penting di dalam tubuh pasien, sehingga kita mampu menetapkan obat anestesi inhalasi apa yang tepat pada pasien kita sesuai dengan jenis operasi yang akan dilakukan dan sesuai dengan kondisi pasien yang akan kita lakukan tindakan anestesi. Tentu teman-teman, penetapan obat anestesi inhalasi ini tidak terlepas dari kolaborasi kita bersama dokter spesialis anestesi. Baik, sebelum kita jauh membahas apa saja obat-obat anestesi inhalasi tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana sebenarnya obat anestesi inhalasi yang ideal. Tentu ada syarat-syaratnya. Baik, syarat yang pertama adalah tidak mudah atau tidak dapat terbakar. Tentu teman-teman, di dalam satu ruang operasi kita tidak bekerja sendiri. Ada tim bedah yang juga bekerja bersama kita. Tentunya tim bedah juga memiliki instrumen mereka masing-masing. Ada beberapa instrumen dari tim bedah yang bisa memicu munculnya percikan api, teman-teman. Seperti contohnya pen counter. Nah, jika gas yang kita gunakan ternyata memicu atau mudah terbakar, tentunya jika dia berinteraksi gas tersebut dengan percikan api, ini akan berpotensi memunculkan suatu kondisi kebakaran, teman-teman. Tentu ini akan membahayakan lingkungan, membahayakan pasien dan membahayakan kita. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, waktu induksi cepat dan pemulihan juga cepat. Tentu kita harapkan dari induksi yang kita lakukan, onset dari obat inhalasi tersebut cepat mencapai kedalaman anestesi yang kita inginkan. Selesai operasi dilakukan, pasien pun akan cepat pulih selama di ruang recovery room. Ini yang kita harapkan dari obat inhalasi yang kita berikan kepada pasien. Lalu tidak menyebabkan malignant hipertermi. Seperti kita ketahui, kondisi malignant hipertermi adalah kondisi sangat membahayakan bagi jiwa pasien karena ini dapat memicu terjadinya hipertermi berat, bahkan pasien bisa mengalami asidosis, teman-teman. Tentu ini harus kita hindari, harus menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang perawat anestesi. Lalu tidak menimbulkan vasodilatasi cerebral. Tentu jika obat yang kita berikan memicu vasodilatasi cerebral, ini akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial, teman-teman. Tentu ini akan sangat tidak tepat jika kita gunakan pada pasien-pasien dengan cedera kepala atau pada pasien yang akan dilakukan tindakan bedah saraf seperti kraniotomi. Maka kita hindari obat-obat yang ternyata dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan intrakranial atau menyebabkan vasodilatasi cerebral. Lalu tidak mengiritasi jalan nafas. Tentunya karena obat anestesi ini sangat erat kaitannya dengan jalan nafas, jika obat tersebut berinteraksi terlalu lama di jalan nafas pasien dan ternyata obat ini mengiritasi jalan nafas, tentu resikonya sangat besar terjadi pada pasien. Pasien akan terasa tidak nyaman, muncul batuk pada pasien karena dia mampu mengiritasi jalan nafas pasien. Lalu tidak menyebabkan mual muntah dan tidak menjadi bahan toksik bagi hepar dan ginjal. Lalu yang terakhir syaratnya adalah tidak menimbulkan depresi otot jantung. Jadi teman-teman, satu obat anestesi inhalasi maksud saya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai dengan kondisi pasien dan sesuai dengan tindakan operasi apa yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Baik, kita masuk kepada macam-macam gas anestesi. Jadi ada beberapa gas anestesi yang akan kita bahas pada channel YouTube ini. Namun untuk presentasi pertama ini kita akan bahas 3 saja dulu, yaitu ether, N2O2 dan halotan. Kita masuk kepada gas yang pertama, yaitu ether. Mungkin teman-teman tidak temukan lagi gas ini karena ini adalah gas yang pertama kali digunakan di dunia kesehatan, khususnya di dunia anestesi.
Pertama digunakan untuk ekstraksi gigi pada tahun 1842 teman-teman. Lalu pada tahun 1846 barulah ether ini rutin digunakan secara luas di dunia kesehatan. Bagaimana ether mempengaruhi sistem organ tubuh? Pada sistem kardiovaskular teman-teman, pada sistem sirkulasi, ether meningkatkan laju jantung. Artinya ini akan berpengaruh kepada heart rate pasien. Pasien bisa menjadi takikardi. Lalu pada stadium anestesi yang mencapai stadium 3, tekanan darah akan menurun, teman-teman. Nah, jadi penting kita memperhatikan hemodinamik pasien, terutama heart rate dan tekanan darah pada saat penggunaan ether. Dan tentunya jika pasien sudah mengalami gangguan jantung, ini akan menjadi perhatian yang sangat besar karena hemodinamik di situ pasti akan sangat berpengaruh terhadap penggunaan ether. Lalu pada sistem pernafasan, ether dapat mengiritasi jalan nafas. Tentu ini sangat tidak kita harapkan, teman-teman. Dapat menyebabkan batuk dan spasme pada pasien dan meningkatkan frekuensi napas. Namun pada stadium yang dalam, nafas akan kembali dangkal. Jadi saat penggunaan ether ini, teman-teman. Lalu bagaimana dengan sistem persarafan? Pada sistem persarafan ternyata dapat menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah otak sehingga dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Tentu ether sangat tidak efisien digunakan pada pasien-pasien cedera kepala dan pasien yang akan dilakukan tindakan kraniotomi. Pada sistem gastrointestinal ternyata ether dapat menyebabkan mual muntah dan meningkatkan sekresi air ludah. Tentu peningkatan sekresi air ludah saat induksi dilakukan ini sangat tidak kita harapkan. Kenapa? Karena ini dapat mengganggu atau menghambat jalan nafas pasien. Tentu ini harus menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita sebagai seorang perawat anestesi. Pada sistem hepar terjadi penurunan fungsi hepar, namun teman-teman, efeknya ke hepar ini hanya sifatnya sementara. Artinya tidak adanya efek dari toksisitas pada hepar. Jadi setelah 24 jam kondisi akan kembali normal. Lalu pada sistem ginjal, produksi urin akan menurun akibat vasokonstriksi renal, dan pada ginjal normal pengurangan fungsi hanya sedikit. Namun lagi-lagi teman, efek ini hanya bersifat sementara dan jika anestesi telah dihentikan, maka kondisi akan kembali normal. Namun, tetap menjadi perhatian kita pada pasien-pasien yang sudah memiliki gangguan hepar dan ginjal. Baik, kita masuk kepada gas yang kedua, yaitu N2O. Kita kenal dengan nitrogen oksida atau yang kita sebut dengan N2O. Lebih lazim kita gunakan sebagai agen analgetik pada proses anestesi dan sering kita kombinasikan dengan gas anestesi lainnya selama durante operasi sebagai gas maintenance yang selalu kita gunakan dan kita sandingkan dengan O2. Pertama kali ditemukan pada tahun 1771 dan dikenal sebagai obat pengurang rasa nyeri ya teman-teman, dan pada ekstraksi gigi digunakan pada tahun 1844 sebagai pengurang rasa nyeri juga. Lalu bagaimana N2O ini bekerja? Saat N2O kita hidupkan dan dia dihirup oleh pasien, maka selanjutnya N2O akan diabsorpsi di paru. Selama di paru akan berdifusi dan masuk ke dalam plasma darah. Di plasma darah lah selanjutnya akan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi seperti itulah jalan kerjanya N2O di sistem pernafasan, sistem tubuh pasien kita. Jadi peran paru sangat penting. Perhatikan sekali teman-teman. Lalu eliminasi sebagian besar melalui ekhalasi paru, hanya sedikit kecil melalui kulit, urin, dan usus. Jadi sekali lagi sistem eliminasinya, sistem pengeluarannya di dalam tubuh sangat berpengaruh dari fungsi paru itu sendiri, karena ekhalasinya sebagian besar itu melalui paru. Merupakan agen analgetik yang kuat teman-teman. Namun ternyata N2O juga punya efek sedasi teman-teman. Namun efek sedasi yang ditimbulkan hanya sedikit. Jadi bisa dikatakan lemah sekali. Namun dia merupakan agen analgetik yang kuat. Merupakan gas yang tidak iritatif dan tidak mudah terbakar, jadi cenderung aman kita gunakan. Dan mengisi bagian tubuh yang berongga. Jadi mohon menjadi perhatian teman-teman, apalagi beberapa operasi khusus yang bisa menimbulkan kondisi di mana
gas N2O ini akan masuk kepada jaringan-jaringan yang berongga. Contohnya adalah operasi laparoskopi. Mungkin beberapa rumah sakit tidak menganjurkan. Ada beberapa literatur yang mengatakan juga N2O sangat tidak dianjurkan selama operasi laparoskopi dilakukan, karena sifat N2O tadi yang mampu mengisi bagian tubuh yang berongga akan beresiko memunculkan kondisi emfisema subkutis, teman-teman, selama laparoskopi itu dilakukan. Jadi sebisa mungkin kita hindari penggunaan N2O saat melakukan tindakan laparoskopi, dan ini juga akan meningkatkan tekanan pada rongga abdomen. Hal yang perlu kita perhatikan, N2O dapat mengisi rongga usus, jadi hindari benar penggunaannya pada pasien-pasien dengan gangguan obstruksi usus, karena ini akan menambah tekanan pada usus dan akan memperburuk kondisi obstruksinya. Dan pada pasien-pasien hernia diafragmatik, jika terjadi herniasi usus, adanya N2O yang berdifusi di bagian usus tadi, maka herniasi ini akan semakin berat, teman-teman, akan semakin memperbesar kondisi herniasinya, dan tentunya momentum yang masuk ke rongga diafragma pun akan semakin besar karena adanya tekanan dari usus tadi. Yang kedua, meningkatkan tekanan intraokular. Jadi teman-teman hindari benar penggunaannya pada pasien-pasien dengan operasi mata. Emboli udara membesar pada sirkulasi darah. Teman-teman kaji pasien apakah punya riwayat masalah emboli darah atau gangguan embolitik. Jika pasien memiliki riwayat gangguan embolitik, hindari penggunaannya karena akan memperberat kondisi emboli udara pada sirkulasi darah. Lalu berdifusi ke dalam kaf pipa endotrakeal. Jadi teman-teman, sebagai perawat anestesi, perhatikan benar pipa kaf pada ETT kita atau pada LMA. Cek sesekali, teman-teman, karena N2O yang berdifusi tadi bisa meningkatkan tekanan yang ada pada kaf pipa ETT kita, sehingga ini akan berefek pada tekanan yang ada di trakea pasien jika pasien menggunakan ETT, dan akan berefek munculnya peningkatan tekanan pada daerah laring pasien jika pasien menggunakan LMA. Ini tentunya tidak baik bagi kondisi trakea pasien ataupun laring pasien. Jadi 15 menit atau 30 menit sekali silahkan teman-teman cek kaf pipa ETT, teman-teman, atau pipa LMA, teman-teman. Lalu dapat menimbulkan hipoksemia difusi. Perhatikan dengan benar, teman-teman. Kondisi hipoksemia difusi, kekurangan oksigen di jaringan dalam jangka waktu yang lama, ini biasanya ditandai dengan penurunan saturasi yang cukup lama, teman-teman, di ruang recovery room. Jadi ini tentunya tidak kita harapkan kondisi seperti ini. Bagaimana cara mengatasinya? Beberapa literatur mengatakan jika kita menggunakan N2O, saat N2O dimatikan, berikan ventilasi O2 murni selama 5-10 menit sebelum teman-teman memindahkannya ke ruang recovery. Pastikan ventilasi O2 murni diberikan sehingga ini dapat mencegah ataupun mengatasi terjadinya hipoksemia difusi. Baik, bagaimana N2O berpengaruh pada sistem tubuh, teman-teman? Pada sistem persarafan, N2O dapat menaikkan aliran darah otak dan sedikit menaikkan tekanan intrakranial. Jadi cukup relatif aman teman-teman gunakan untuk operasi kraniotomi atau pada pasien-pasien dengan gangguan cedera kepala. Namun dia dapat menaikkan kebutuhan oksigen di otak. Pada sistem kardiovaskular, tekanan darah arteri, curah jantung, serta frekuensi nadi tidak mengalami perubahan atau hanya sedikit mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi hemodinamik pasien khususnya pada heart rate, tekanan darah ini cenderung relatif lebih aman penggunaan N2O. Namun tetap teman-teman perhatikan dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung, arteri koroner dan lain-lain. Ini tetap menjadi perhatian kita karena sedikit banyaknya tetap ada pengaruh dan efek pada sistem kardiovaskular walaupun hanya sedikit. Pada sistem pernafasan, tidak menyebabkan iritasi saluran nafas. Tentu ini sangat aman bagi jalan nafas pasien, tidak merangsang sekresi kelenjar, dan dapat mengurangi risiko spasme. Jadi cukup aman penggunaan N2O pada sistem pernafasan selama durante operasi ataupun selama induksi dilakukan.
Pada sistem ginjal, pada ginjal aliran darah ginjal mengalami penurunan karena meningkatnya resistensi vaskular ginjal. Namun sekali lagi, efek ini hanya sifatnya sementara. Selama N2O dimatikan, maka perlahan efek ini akan kembali normal. Namun tetap menjadi perhatian kita pada pasien yang sudah mengalami masalah ginjal. Ini menjadi perhatian khusus penentuan teknik anestesi yang kita lakukan. Karena N2O sedikit banyaknya punya pengaruh kepada ginjal pasien walaupun sifatnya sementara. Lalu pada hepar aliran darah hati sedikit mengalami penurunan dan tentunya efek ini sekali lagi bersifat sementara dan akan berhenti setelah N2O kita hentikan. Artinya pada ginjal dan hepar tidak memicu terjadinya toksisitas. Kita masuk kepada gas yang ketiga teman-teman, yaitu halotan. Mungkin beberapa rumah sakit masih menggunakan dan ada beberapa rumah sakit yang sudah tidak menggunakan lagi karena ada beberapa literatur yang mengatakan efek halotan yang kurang mengenakan teman-teman, khususnya pada sistem hepar karena dapat memicu terjadinya toksisitas pada hepar. Baik, pertama kali halotan disintesis pada tahun 1951 dan penelitian dilakukan pada tahun 1956. Merupakan cairan yang mudah menguap dan tidak mudah terbakar ya teman-teman. Nah, eliminasi halotan sebagian besar diekhalasi lewat paru, sebagian kecil melalui urin. Namun teman-teman, ini yang perlu menjadi perhatian, metabolisme halotan lebih banyak terjadi di retikulum endoplasma hepar. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman. Bagaimana halotan berpengaruh pada sistem tubuh? Pada sistem persarapan, dilatasi pembuluh darah otak, menurunkan resistensi pembuluh darah otak dan meningkatkan aliran darah otak, sehingga akhirnya ini akan memicu terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Artinya, setelah kita mengetahui efek halotan ini, tentu kita harus hindari penggunaan halotan pada pasien-pasien dengan cedera kepala dan pada pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan bedah saraf seperti kraniotomi. Pada sistem kardiovaskular, menyebabkan depresi atau jantung. Tentu ini tidak kita inginkan dari satu gas anestesi, sehingga tekanan darah dapat menurun. Dan pada bayi dapat menurunkan curah jantung. Jadi hemodinamik ini sangat menjadi perhatian teman-teman. Ini ternyata tekanan darah dapat turun akibat penggunaan halotan ini. Perhatikan benar hemodinamik pasien durante operasi, model tekanan darah pasien sebelum melakukan induksi kita lakukan. Sistem pernafasan cepat tetapi dangkal sehingga menimbulkan retensi CO2 dan perlu menjadi perhatian, halotan dapat memicu hipoksia dan atelektaksis post anestesi. Jadi status pernafasan menjadi perhatian yang sangat fokus teman-teman jika menggunakan halotan. Sebelum pasien pindah ke RR atau ke ruang recovery, pastikan nafas pasien sudah adekuat, kondisi saturasi pasien memungkinkan untuk kita pindahkan ke recovery room. Namun di recovery room tetap harus diperhatikan fungsi-fungsi pernafasan dan saturasi pasien. Pada sistem ginjal, mengurangi aliran darah ginjal karena efek dari penurunan curah jantung dan tekanan darah tadi. Otomatis aliran darah ginjal juga akan turun atau GFR-nya juga akan turun. Namun sifat ini pada ginjal bersifat sementara dan jika halotan ini sudah selesai kita gunakan, efeknya akan kembali normal. Namun tetap menjadi perhatian sekali lagi bagi pasien-pasien yang sudah mengalami masalah di ginjal. Nah, bagaimana dengan sistem hepar? Ternyata metabolisme halotan dapat menghasilkan trifluoroacetisasid atau TFA. Nah, TFA ini akan berikatan dengan protein hepar, menghasilkan hapten yang menyebabkan reaksi imunologi. Radikal bebas dari metabolisme halotan tadi teman-teman akan dapat merusak protein hepatosit dan membran fosfolipid yang menyebabkan kerusakan atau nekrosis sel. Nah, ini efek yang kita tidak harapkan dari penggunaan halotan teman-teman, karena ternyata menimbulkan toksisitas pada hepar. Tentu menjadi perhatian kita status penilaian heparnya, bagaimana hasil laboratorium yang terkait tentang pemeriksaan fungsi hepar, pemeriksaan faal hati, mulai dari bilirubin dan lain-lainnya. Ini harus menjadi perhatian bagi teman-teman.
karena penggunaan halotan dapat menyebabkan toksisitas pada HEPAR. Baik, demikian gas anestesi inhalasi yang kita bahas tadi. Dari sekian gas yang sudah kita bahas, yang terpenting adalah sebagai seorang perawat anestesi, pengkajian merupakan satu hal yang sangat utama sebelum kita memberikan asuhan anestesi. Pahami benar kondisi pasien, pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium pasien, dan sebagai perawat anestesi tentu kita harus memahami konsep-konsep dasar dari apa yang kita berikan kepada pasien kita, sehingga penentuan gas anestesi tersebut tepat sasaran, tepat sesuai dengan kondisi pasien, tepat sesuai dengan tindakan operasi apa yang akan dilakukan. Tentunya semua ini sekali lagi teman-teman tidak lepas dari kerjasama kita, kolaborasi kita dengan dokter spesialis anestesi. Baik, sekian dulu presentasi pertama kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan rujukan bagi teman-teman. Jika ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi referensi bagi teman-teman dalam bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya pada channel ini untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen, dan di-share seluas-luasnya agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terus kepada teman-teman sejawat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.